Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victor's Devotion. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam untuk kita semua. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun pagi dalam kondisi tubuh yang segar. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu hari ini. Kau bangunkan kami untuk kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa menjalani hari ini dengan firman-Mu. Karena itu, urapi hati kami supaya kami bisa mengerti, menerima, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Mungkin ada sebuah pertanyaan, bolehkah orang Kristen membenci? Ajaran Alkitab melarang kita membenci, tetapi ada bagian di mana orang Kristen boleh membenci, yaitu membenci yang Tuhan benci. Seperti yang tertulis pada ayat yang tadi saya baca, bahwa jemaat Efesus membenci yang Tuhan benci. Sekalipun jemaat Efesus sudah ditegur Tuhan dan diminta bertobat karena meninggalkan kasih semula, yaitu semua tindakannya tidak dasarkan pada kasih. Tindakan hanya tindakan formalitas saja, agamis, tetapi tidak memiliki unsur kasih. Dari kesemua yang Tuhan tegur, Tuhan melihat ada satu tindakan yang diapresiasi oleh Tuhan dari jemaat Efesus, yaitu membenci yang Tuhan benci. Apa yang Tuhan benci? Yang Tuhan benci adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pengikut Nikolaus. Dan jemaat Efesus membenci juga. Apa perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus? Mereka hidup dalam kesesatan karena mengikuti ajaran sesat Nikolaus. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka berkompromi dengan dosa. Sementara tetap Kristen, sementara tetap beraktivitas sebagai orang Kristen, tetapi menganut ajaran sesat, tetapi tetap melakukan penyembahan berhala, tetap melakukan dosa-dosa. Inilah yang dibenci Tuhan dari para pengikut Nikolaus. Dan jemaat Efesus, sekalipun menurut pemandangan Tuhan, meninggalkan kasih semula, jemaat Efesus membenci apa yang dilakukan oleh para pengikut Nikolaus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memandang indah, memandang benar, memandang baik, apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus, sekalipun jemaat Efesus ditegur keras oleh Tuhan, berarti kita harus memperhatikan bagaimana hidup kita sekarang ini. Jangan sampai kita terpengaruh oleh ajaran sesat. Ajaran sesat, ajaran yang menarik perhatian orang Kristen untuk menjadikan berhala atau menjadikan orang lain atau roh lain atau sistem kepercayaan lain menjadi bagian dari kepercayaannya. Dengan kata lain, ketika kita menyimpang dari ajaran sesat, kita menyimpang dari ajaran benar dan menjadi sesat, berarti kita tidak menuruti firman Allah. Berarti kita menuruti ajaran yang lain. Nah, ketika kita menuruti ajaran yang lain, kita bisa saja menjadi penyembah berhala, di mana kita menilai yang lain itu, baik benda maupun
kekuatan, apapun bentuknya, lebih dari Tuhan. Sehingga di dalam hati kita, kita tidak menempatkan Tuhan satu-satunya. Sehingga kasih kita tidak sepenuh kepada Tuhan. Karenanya Tuhan mengajari orang percaya kita semua supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak ingin di hati orang percaya, di hati umatnya, ada yang lain yang dipercayai. Nah, ketika kita mengikuti ajaran sesat, lalu kita juga tersusupi oleh kepercayaan kepada ilah lain, maka kita sudah menduakan Tuhan. Kita sudah tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dari semua yang Tuhan tegur, Tuhan tidak senang dari jemaat Efesus. Ternyata jemaat Efesus tidak mengikuti ajaran Nikolaus, tidak mengikuti ajaran sesat, tidak menyembah berhala. Inilah yang Tuhan pandang. Nah, dalam renungan pagi hari ini ingin mengajak, apakah kita membenci ajaran sesat? Apakah kita membenci penyembahan berhala? Apakah kita membenci kemunafikan? Apakah kita membenci ajaran-ajaran yang membuat kita jauh dari Tuhan? Kalau jemaat Efesus saja dihargai, sekalipun tidak hidup dalam kasih semula, Tuhan juga menghargai jika kita bersikap demikian. Jadi pagi hari ini mari kita merenungkan, memeriksa hati kita. Apakah kita menganut ajaran sesat? Apakah kita menyembah berhala? Pendek kata, apakah kita membenci yang Tuhan benci? Apa yang Tuhan benci seperti tadi saya sudah uraikan. Ajaran-ajaran yang menyesatkan orang percaya. Ajaran-ajaran yang membuat orang percaya menyembah berhala. Ajaran-ajaran yang membuat orang percaya hidup dalam kemunafikan. Kita ingat ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, mengajar para murid supaya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Mereka setiap hari berpenampilan sebagai orang yang saleh, rohaniwan, pemimpin rohani, mengajarkan Taurat Tuhan. Tetapi Tuhan menegur mereka dengan kata yang keras, munafik. Dan para murid diajar oleh Tuhan supaya tidak mengikuti perbuatan-perbuatan munafik itu. Mengapa? Karena hal itu dibenci oleh Tuhan. Ada banyak perbuatan-perbuatan jahat yang dibenci oleh Tuhan. Itu sudah jelas-jelas. Kita tahu membunuh, mencuri, berzina, mencuri yang menginginkan milik orang lain, tidak menghormati orang tua, menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, itu semua perintah-perintah utama dalam 10 perintah Allah untuk tidak kita lakukan, dan kalau kita melakukannya pasti itu dibenci Tuhan. Ya, kita mudah menghindarinya. Tetapi bagaimana mengenai ajaran sesat? Tapi bagaimana dengan sikap hati yang menyembah berhala? Orang lain tidak bisa melihatnya. Karena apa? Sementara menganut ajaran sesat, sementara menyembah berhala, tetap menjadi orang Kristen dan tetap ke gereja dan tetap melayani Tuhan. Wow. Orang tidak bisa melihatnya, maka orang merasa aman. Karena itu, mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah kita membenci yang dibenci Tuhan? Mari kita, bukan sekedar mencintai, menyukai yang Tuhan cintai, yang Tuhan sukai, tapi kita membenci yang Tuhan benci. Yang Tuhan benci bukan sesama. Yang Tuhan benci bukan orang di sekitar kita. Yang Tuhan benci bukan orang-orang yang memusuhi kita. Kita pun tidak boleh membenci siapapun. Karena musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat. Karena itu kita harus membenci semua tindakan di mana di balik semuanya itu ada roh-roh jahat yang menyesatkan, yang membawa kita kepada penyembahan berhala. Kiranya Tuhan menuntun kita hari ini,
supaya kita terus hidup dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah hidup kami hari ini supaya kami berjalan dalam terang-Mu, terus melakukan kebenaran. Kalau toh kami membenci, bukan sesama kami, bukan orang yang memusuhi kami, bukan orang yang di sekitar kami, tapi membenci yang Tuhan benci. Ajaran sesat, penyembahan berhala, dan semua perilaku-perilaku yang menunjukkan penyembahan kepada berhala. Perilaku yang munafik, perilaku yang mendua hati. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami terus, sehingga kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, demikian renungan pagi hari ini dalam Victor's Devotion. Salam jumpa dan terus berkemenangan bersama dengan Tuhan.